Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat niaga, teman-teman yang selalu berinovasi. Di dunia ini, kita tidak akan lepas dari yang disebut dengan pendapatan dan pengeluaran. Karena inti dalam kegiatan aktivitas ekonomi, pendapatan, pengeluaran itu selalu ada dalam setiap detik, selalu ada dalam setiap hari, aktivitas apapun, sosial, keagamaan, bahkan sampai pada sesuatu yang berbau narasi-narasi politik. Inilah kenapa kita harus tahu bagaimana cara mengelola pendapatan kita, cara mengelola pengeluaran kita, sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang bijak. Pendapatan ini diperoleh dari bekerja. Jadi, untuk apa pendapatan? Karena kita membutuhkan kebutuhan hidup. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Makan, minum, kebutuhan jasmani, tetapi juga kita butuh sholat. Dan di sholat itu dibutuhkan penutup aurat. Makanya dibutuhkan pendapatan untuk kebutuhan itu. Ada juga kebutuhan individu, ada kebutuhan sosial. Oleh karena itu kita butuh pendapatan-pendapatan untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai makhluk individu dan kebutuhan sosial. Karena kita hidup di dunia yang tidak sendiri. Dari mana pendapatan diperoleh? Pendapatan diperoleh secara normatif itu dari bekerja. Jadi bekerja ini adalah inti untuk mendapatkan pendapatan. Kalau tidak bekerja, maka janganlah berharap untuk memiliki pendapatan. Karena bekerja ini, bagian terpenting dalam hidup adalah bagaimana kita mampu melakukan sesuatu yang dampaknya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan secara individu, secara sosial, secara rohani, secara jasmani, kemudian juga untuk kebutuhan sekarang dan untuk kebutuhan yang akan datang. Jadi, kalau kita membicarakan pendapatan, jangan lupakan sesuatu yang sebelumnya, yaitu bekerja. Dan jangan lupakan juga sesuatu setelahnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja ini harus dilakukan. Kenapa orang harus bekerja? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga nantinya bekerja ini bagian terpenting untuk meningkatkan taraf hidup. Kenapa kita tidak bekerja? Karena mereka malas. Kenapa mereka malas? Karena mereka tidak memiliki tujuan hidup. Dan orang yang tidak memiliki tujuan hidup berarti mereka itu seperti mati. Ini pengelolaan pendapatan ini tidak boleh langsung pada inti dari hasil pendapatannya. Tapi sebelum pendapatan itu Anda bekerja, dan setelah pendapatan itu ada yang disebut dengan kebutuhan hidup. Maka bijaklah dalam tiga sisi ini. Bekerja, memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan atau konsumsi. Mari kita urut pendapatan-pendapatan yang harus kita lakukan. Ada orang bilang, saya tidak memiliki pendapatan. Oh, berarti dia tidak mau bekerja. Oh, pekerjaan banyak. Saya tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan uang yang banyak. Ya memang, karena semuanya butuh proses. Tidak ada orang langsung lahir. Pasti dilalui dari beberapa tahap. Duduk, merangkak, jalan, dan lain sebagainya. Dan bekerja ini merupakan kehormatan bagi setiap orang. Orang yang bekerja itu pasti dihormati. Orang yang tidak bekerja itu akan tidak dihormati, bahkan menjadi cost of sosial, biaya sosial. Jadi kalau kita mau membicarakan manajemen pendapatan, berarti kita akan membicarakan dari mana pendapatan diperoleh, yaitu dari bekerja. Maka setiap orang, marilah kita bekerja. Karena bekerja itu keren. Kalau menganggur itu tidak keren. Jangan tanya, tidak ada lapangan pekerjaan. Memang tidak ada lapangan pekerjaan. Yang ada lapangan sepak bola. Jadi apapun kita harus kerjakan, karena setiap pekerjaan itu pasti mengandung nikmat dan barokah. Asalkan yang halal. Nah, setelah kita sudah tahu bekerja dan mendapatkan pendapatan, baru itu dikelola melalui manajemen keuangan. Bagaimana cara mengelola pendapatan? Pendapatan itu dikelola, pendapatan dibagi konsumsi, dibagi investasi atau tabungan, kemudian juga dibagi zakat, infak, dan sedekah. Pertama, kita harus konsumsi. Karena pendapatan kalau tidak dikonsumsi, ngapain juga kita hidup? Bagaimana cara mengkonsumsi? Maka cara mengkonsumsi yang paling dasar itu adalah harus tahu fungsi daripada konsumsi itu. Contoh, saya lapar, maka saya butuh makan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah makanan yang akan saya konsumsi sesuai dengan kebutuhan saya? Maka itu pertanyaan kedua. Kadang orang makan tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, biasanya makan nasi, kemudian makan pizza. Kebutuhan tubuh kan karbohidrat, kan bisa diganti oleh nasi. Sehingga bermasalah pada pendapatan. Jadi harus diukur. Umpamanya dapat uang 10.000, maka yang dikonsumsi 5.000. Jangan sampai dapat pendapatan 10.000, yang dikonsumsi 20.000. Ini bahaya, offsetting.
Jadi yang pertama harus tahu fungsi daripada konsumsi. Berarti kalau membicarakan fungsi, kita akan membicarakan manfaat. Jadi yang pertama harus digabungkan adalah apa tujuan, fungsi, manfaat dari konsumsi. Yang kedua, kita harus mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan secara kelas. Kelas pertama primer, kelas kedua adalah sekunder. Jadi kalau kita sebagai siswa umpamanya, maka kita harus mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan siswa dan yang mendukung seperti peralatan sekolah, kemudian alat-alat tulis. Kalau kita juga sebagai orang yang hidup di rumah keluarga, maka yang harus dikonsumsi pertama adalah kebutuhan primer, baru sekunder, baru tersier. Ada juga konsumsi ini sangat berakibat fatal ketika konsumsi ini masuk pada ranah hedonisme. Kita tidak bisa mengontrol kebiasaan konsumsi kita sesuai dengan nafsu kita, tapi kita harus mengontrol kebutuhan konsumsi kita sesuai dengan pendapatan yang kita miliki. Pasti cukup. Coba kita lihat, banyak orang yang melakukan kesalahan di bidang keuangan karena tidak bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan konsumsi. Karena kebutuhan dasar manusia itu hanya sebetulnya untuk primer, sandang, papan, pangan. Apakah sandang, papan, pangan itu harus mewah? Tidak. Yang penting memenuhi kebutuhan manusia secara dasar. Ingat, konsumsi ini pertama harus lihat fungsinya. Kemudian yang kedua harus disesuaikan dengan pendapatan yang kita miliki. Dan yang paling penting adalah ada skala prioritas. Mana yang primer, mana yang sekunder. Kedua, pendapatan setelah digunakan untuk konsumsi, maka harus disisihkan untuk investasi atau menabung. Investasi tidak harus uang. Ada investasi non uang. Contoh, kita kalau di desa itu bisa menanam kelapa. 7 bulan, 7 tahun baru akan kelihatan. Menanam pisang, 7 bulan baru akan kelihatan hasil dari investasi. Menanam tembakau, kelihatannya baru setelah 4 sampai 5 bulan. Jadi investasi itu tidak harus berupa uang. Sesuaikan dengan yang kita mampu. Umpamanya kita punya lahan, bisa digunakan untuk piara ternak. Umpamanya kita punya kebun, bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan primer kita seperti makanan-makanan yang dibutuhkan. Contohnya pisang, kemudian ketela, kemudian pepaya. Itu namanya investasi. Jangan sampai terjebak pada investasi berupa uang. Karena investasi berupa uang itu takutnya untuk ukuran orang desa. Jadi pendapatan yang kita miliki pertama harus dikonsumsi, tapi harus disisihkan juga untuk investasi. Ingat, investasi itu tidak harus berupa uang, bisa berupa aset. Kemudian pendapatan kita akan disisihkan kemana lagi? Yaitu untuk menabung. Karena kita memiliki kebutuhan, bukan kebutuhan sekarang saja, tapi ada yang disebut dengan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini yang harus dilakukan dengan menggunakan tabungan. Karena menabung itu pertanyaannya bukan berapa Anda menabung, tetapi apakah Anda sudah menabung? Yang dibutuhkan adalah bagaimana langkah-langkah kecil ini menjadi kebiasaan. Ada orang bilang, saya akan menabung kalau sudah punya uang banyak. Udah, nanti kalau punya uang banyak, tidak memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk menabung. Sehingga hidupnya akan hura-hura. Kalau kita dikasih uang 5.000, sisakan 1.000 lah untuk menabung. Yang penting ada uang untuk disisihkan menabung, walaupun 500 rupiah. Tidak masalah, karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memiliki karakter kebiasaan untuk menabung. Contoh, kalau kita memiliki uang banyak, maka tentunya kita harus sisihkan bukan hanya untuk menabung, tetapi juga untuk investasi. Pendapatan itu mau dikelola kemana setelah dikonsumsi, diinvestasikan, kemudian ditabung. Selanjutnya adalah kita sebagai umat Islam, maka kita diwajibkan zakat, infak, dan sedekah. Ini penting untuk distribusi kekayaan, karena uang yang kita miliki itu bukan hanya milik kita, tapi juga ada hak-hak orang miskin, orang fakir, kemudian orang-orang kaum duafa, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai pendapatan yang kita miliki tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Apa itu kesejahteraan sosial? Kalau dalam pendapatan kita mampu menyisihkan untuk zakat, atau infak, atau sedekah, itulah kesejahteraan sosial yang harus dibina mulai sekarang. Jadi kita ini harus bijak dalam mengelola pendapatan. Pendapatan itu harus digunakan untuk konsumsi, kemudian digunakan untuk investasi atau ditabung. Yang ketiga itu digunakan untuk zakat, infak, sedekah. Contoh kecil. Seorang siswa mau ke sekolah, dikasih uang jajan sama orang tuanya sebesar 10.000.
Maka kalau dia bijak, maka siswa ini akan dikonsumsi 7.000, 2.000 akan ditabung, dan 1.000-nya akan digunakan untuk sedekah. Bagaimana caranya? 7.000 dikonsumsi untuk kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa, contohnya kebutuhan makan, minum, kebutuhan pelajaran. 2.000 akan digunakan untuk masa depan, yaitu ditabung. Karena wajib ditabung, karena kalau tidak dibiasakan menabung siswa itu, maka tidak akan menabung sampai tua. Karena pertanyaannya bukan berapa Anda menabung, tapi apakah Anda sudah menabung. Kemudian 1.000, jadi 10.000, 7.000 dikonsumsi, 2.000 ditabung, 1.000 disedekahkan. Kalau memang malu mensedekahkan uang 1.000, maka diberikan kerupuk, diberikan permen lah, dibagi-bagi. Kecil, tapi inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus dikelola dalam membuat kebijaksanaan tentang uang. Jadi hal yang paling dasar dari manusia itu adalah memperoleh pendapatan dan dikeluarkan dalam bentuk konsumsi, investasi atau ditabung, dan untuk sedekah. Kalau mampu mengelola ini dengan baik, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hidupnya akan progres dalam kesejahteraan. Dan lihat orang-orang yang salah dalam melakukan hal ini, maka pasti hutangnya menumpuk, pasti hidupnya melarat. Tapi kalau mampu mengelola hal seperti ini, hal yang paling dasar dalam manusia, yaitu pendapatan diperoleh dari bekerja, kemudian pendapatan itu digunakan untuk kebutuhan. Dan pendapatan itu digunakan untuk konsumsi, untuk ditabung, untuk diinvestasikan. Kemudian kita sebagai manusia tidak lupa dengan hak-hak sosial, yaitu untuk zakat, infak, dan sedekah. Maka manajemen pendapatan dan manajemen pengelolaan ini akan menjadi fondasi dasar dalam melakukan kegiatan aktivitas ekonomi selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena hal-hal yang berhubungan dengan masalah pendapatan selalu diikuti dengan sesuatu yang bersifat konsumtif. Jadi mohon agar dalam mengkonsumsi itu sangat hati-hati. Pertama, lihat dulu apakah barangnya itu berkualitas atau tidak. Yang kedua, lihat dulu apakah barangnya itu adalah barang lokal atau tidak. Kenapa lokal? Karena kalau kita membeli produk lokal, berarti kita membantu hak sosial orang-orang yang dekat dalam diri kita. Kalau kita mampu membantu hak sosial dalam kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi tetangga kita, teman-teman kita, maka otomatis kekuatan kita sebagai manusia untuk meningkatkan keberadaan kita di tengah sosial akan menjadi modal sosial. Modal sosial inilah yang akan menjadi penentu organisasi, lembaga, dan lain sebagainya untuk maju sebagai kekuatan terbesar di dunia. Jadi, saya saat ini akan mengkonsumsi hipster, produk lokal, karena ini bagian terpenting dalam hidup, yaitu makanan yang memiliki karbohidrat tinggi. Jadi tubuh ini memenuhi kebutuhan karbohidrat. Terima kasih hipster. Saya coba dulu. Lebih chips, lebih mantap. Terima kasih.